Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Pisces 1 November sampai 15 November 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan pastinya ya. Dan ini energi general teman-teman, energi banyak orang, pasti tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100% ya. Jadi sesuaikan saja dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini gitu ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini lipstick Aura ya, ini diisi dengan spiritual teman-teman, seperti ini contohnya. Dan ini harganya 120.000, bisa dikirim ke luar negeri ya. Ada bedaknya juga. Dan ini madu karomah, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, kelancaran pekerjaan atau rezeki. Dan ini harganya 90.000 ya. Ini madu ya teman-teman, bukan minyak, bukan, ini madu. Ini minyak wangi aura, dan ini harganya 130.000, isinya 50 ml. Ini buat laki-laki dan perempuan, bahkan ini ada 60 ml loh teman-teman. Dan ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Ya ampun, belibet ya. Dan itu saya khususkan untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan bisa buat usaha dagang, dan semoga bermanfaat, itu harapan saya. Dan bagi teman-teman yang ingin atau berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silakan hubungi saya via WhatsApp gitu ya. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya. Misalnya naik turunnya kehidupan, rezeki, atau punya anak berapa, masa tuanya kehidupannya itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Kehidupan zodiak Pisces 1 sampai 15 November 2022. Banyak dari kalian yang merasa tersakiti, merasa terhianati, merasa diperlakukan kurang adil, entah oleh keluarga sendiri atau juga oleh seseorang yang memang spesial, entah oleh di ruang lingkup pekerjaan atau atasanmu. Jadi di sini seperti ada beban yang memang membuat kamu tuh merasa, kok aku seperti ini ya, kok aku diperlakukan tidak adil, atau merasa ya pokoknya tidak adil lah, diperlakukan yang memang tidak seharusnya. Banyak dari kalian yang ingin pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat, atau bahkan pergi keluar dari pekerjaan kalian atau resign ya. Tapi di sini masih menimbang-nimbang, kira-kira ada yang terbaik enggak ya buat saya, di mana yang terbaiknya. Tetapi sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan tawaran. Ini entah tawaran pekerjaan, tawaran usaha, atau kerjasama yang berhubungan dengan finansial terutama ya. Dan ini sepertinya banyak dari kalian yang akan pergi ke, misalnya pindah kerja, pindah tempat kerja, pindah kerja, atau bahkan banting setir ke usaha, bisa juga seperti itu. Tetapi ini benar-benar membawa perubahan yang sangat signifikan untuk kehidupanmu ke arah yang lebih positif, karena ini banyak rezeki, banyak kemudahan yang memang kalian dapatkan. Seperti itu teman-teman, banyak peluang yang memang kalian dapatkan. Tetapi bisa juga di sini versinya seperti ini.
Ketika kalian merasakan kesedihan, keterpurukan, ketidakberdayaan, atau bahkan mungkin ya kalian ada yang mengalami kebangkrutan ya, kehancuran secara ekonomi, mungkin kena PHK, bahkan ada yang sampai menjual properti apa yang kalian mungkin ada juga yang menjual properti, ada juga yang istilahnya benar-benar istilahnya suatu kehancuran yang berhubungan dengan ekonomi. Kemarin-kemarin mungkin udah 2 atau 3 tahun yang lalu, atau kurang lebih 4 tahun yang lalu, atau mungkin parah-parahnya berasa bangetnya sekitar kurang lebih 5 bulan atau 7 bulan ke belakang dari sekarang ya. Dan itu membuahkan sesuatu yang memang sangat menyesakan hati kalian. Tetapi ternyata sepertinya apa yang kalian alami ini akan ada hadiah dari Tuhan, karena Tuhan akan mengganti kalian dengan keberkahan. Ini bisa keberkahan secara rezeki, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, sepertinya rezekinya itu dimudahkan dan ini jangkanya panjang. Tapi bisa juga kalian ini akan mendapatkan pekerjaan baru atau punya usaha baru yang memang ini sangat berpotensi untuk kesuksesan kalian di masa yang akan datang, untuk kehidupanmu yang lebih sukses lagi, lebih baik ke depannya. Atau mungkin kalian akan pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, atau bertemu dengan seseorang yang akan membantumu secara kehidupan. Ini bisa diberikan pekerjaan atau diberikan usaha atau dipercaya untuk mengelola sesuatu, atau mungkin kalian ini sepertinya memang ada perubahan hidup yang memang ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu ya teman. Ini atas bantuan seseorang atau beberapa orang, bisa keluarga, bisa instansi tertentu, bisa perusahaan ya, tapi bisa juga seseorang, tapi bisa juga ini memang ini inisiatif kalian sendiri. Misalnya kalian tadinya kerja ya bermasalah, misalnya bermasalah tuh maksudnya kena PHK, atau kalian tuh merasa udah kok nggak nyaman ya di tempat kerja, jadi kalian tuh banting setir ke usaha, tapi ternyata tanpa kalian sangka usaha kalian ini seperti berkembang pesat gitu ya. Dan mungkin keberlimpahan juga akan jadi milikmu, karena di sini saya melihat secara ekonomi itu ada 2 gelombang teman-teman. Ada yang memang perubahannya secara rezeki itu semakin banyak, semakin mudah, dan juga ada jalannya ya untuk kalian mendapatkan rezeki, entah punya pekerjaan ataupun usaha baru. Tapi bisa juga ini berhubungan kalian tuh udah makmur, tetapi akan lebih makmur lagi. Mungkin ada beberapa yang kalian kalau kalian jual produk ya, akan ada produk kalian yang akan booming dan dikenal oleh banyak orang. Mungkin ada juga yang seperti itu. Tapi di sini kalian tuh yang pasti lebih dewasa sih, lebih dewasa, lebih imbang ya, semakin mandiri, dan pemikiran itu semakin cerdas. Jiwa kepemimpinan kalian juga semakin kuat, jadi banyak orang yang percaya kepadamu, entah untuk ngajak kerjasama atau memberikan tanggung jawab tertentu. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi walaupun mungkin di sini ada beberapa kesedihan, tapi mungkin pasti ada pelangi ya, ada pelangi setelah hujan. Tapi ini sekalinya ada tuh beberapa, jadi pilihannya itu cukup banyak, asal kalian jeli aja teman-teman, jangan tergesa-gesa ya memilihnya, karena ini benar-benar berpotensi yang memang jangka panjang ke depannya. Dan beberapa dari kalian juga bisa istilahnya membeli apa yang kalian butuhkan, tetapi bisa juga kalian ini menebus, misal kalian tuh misalnya contoh aja ya, misal kalian menggadaikan rumah atau apapun itu, kendaraan atau apapun itu, kalian bisa menebusnya, bisa juga seperti itu. Kita ngebahas keuangannya ya. Kalau menurut saya sih nyambung ya teman-teman, karena di sini kalian ini udah banyak berjuang, udah bekerja keras semaksimal mungkin. Kalian juga orang yang memang tidak mudah putus asa, jadi kalaupun ada kegagalan bangkit lagi dan bangkit lagi. Dan kalian juga orang yang mungkin selalu pandai melihat peluang ya, dan yang penting kalian bekerja dulu, berusaha dulu semaksimal mungkin. Kalian nggak hitung-hitungan hasilnya seperti apa dan kapan, jadi yang penting usaha dulu. Tapi tetap ini tuh ada keajaiban teman-teman, ada keajaiban. Jadi
ada kerja keras kalian membuahkan kesuksesan. Dari kesuksesan ini berhubungan dengan bisa menerangi banyak orang, dalam arti mungkin ini luas ranahnya ya teman-teman. Bisa juga kesuksesan kalian ini bisa membahagiakan banyak orang, entah keluarga, orang tua ya, orang-orang sekeliling kalian, tapi bisa juga kalian ini bisa membuka usaha baru dan bisa merekrut orang untuk bekerja dengan kalian. Bisa juga seperti itu, karena ini sesuatu yang memang lebih besar, bukan cuma untuk diri kalian sendiri. Ini bisa awal tapi bisa juga udah berjalan ya, seperti itu. Dan kalian tuh seperti mendapatkan apa ya, hadiah atau kerja keras yang membuahkan hasil. Kalian bisa menerangi banyak orang, bisa memberikan cahaya atau harapan untuk banyak orang. Mungkin dulu orang tuh nggak punya pekerjaan, tentu kalian tuh punya usaha yang istilahnya otomatis butuh orang yang kerja kan, butuh karyawan. Kalian bisa merekrut mereka, itu kan harapan untuk mereka itu menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena bagaimanapun ekonomi itu penting ya teman-teman, kan seperti itu untuk kita hidup. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi ekonomi itu penting untuk kehidupan kita ya, seperti itu. Jadi itulah kalian memberi harapan buat banyak orang, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga kalian dikasih kekuatan oleh Tuhan untuk istilahnya melepaskan beban dalam kehidupanmu, dan kalian tuh punya harapan yang lebih baik ke depannya, dan ternyata kalian tuh banyak bekerja keras, banyak usaha, dan akhirnya kalian bisa meraih kesuksesan untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga dan juga orang tua. Jadi walau ini ada yang memang bisa merekrut banyak orang atau beberapa orang, tapi bisa juga memang membawa kesuksesan untuk kehidupan kalian sendiri dan juga keluarga. Itu ranahnya ya teman-teman. Satu keajaiban yang bisa memberikan penerangan untuk banyak orang, intinya seperti itu, memberikan banyak harapan, atau seperti sukacita, atau orang tuh melihat apa ya, kesuksesanmu itu seperti sesuatu yang memang harus dicontoh. Misalnya orang yang mau berjuang, orang yang mau berproses, orang yang memang istilahnya selama ini berjuang untuk keluarganya, ternyata hasilnya juga bagus. Nah itu mungkin ada juga seperti itu yang membuat kalian tuh dicontoh oleh banyak orang nantinya gitu ya. Ada proses yang membuahkan cahaya. Cahaya itu bukan cuma untuk dirimu saja, tapi untuk banyak orang. Yang bisa untuk lapangan pekerjaan, bisa juga untuk kebahagiaan keluarga, tapi bisa juga kalian tuh jadi contoh untuk banyak orang nantinya. Orang yang merintis dari bawah, mau berjuang walaupun mungkin dulunya nggak mungkin dia bisa, tapi ternyata bisa. Itu kan sesuatu yang memang dijadikan contoh. Kalau mau sukses berusaha gitu kan, berjuang dulu, nggak ujuk-ujuk langsung sukses aja kan, seperti itu. Contohnya kita ngebahas asmara ya, asmara yang berpasangan dulu. Kalian tuh walaupun mungkin udah merasa kadang lelah ya untuk mencapai sesuatu, ini lebih ke penghidupan sih, untuk mencapai sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi ya, penghidupan kalian dengan keluarga. Walaupun di sini sudah bekerja keras, udah berjuang, mungkin beberapa dari kalian juga punya tanggung jawab untuk memberikan sebagian rezeki kalian untuk orang tua kalian ya, seperti itu. Jadi otomatis kalian tuh harus membagi ya, untuk keluarga kalian, untuk diri kalian, dan juga untuk orang tua. Ini sebenarnya melelahkan, tetapi tetap semangat, karena bagaimanapun juga mungkin ya kalian tulang punggung buat keluarga, otomatis kan harus semangat terus berjuang, karena mereka adalah di salah satu rezeki mereka itu dari kalian ya, intinya jalannya. Kalian tuh jadi jalan rezeki untuk mereka gitu intinya ya. Dan kalian juga jangan mudah istilahnya menghambur-hamburkan uang teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian ini ada yang punya keinginan atau harapan belum kesampaian juga ya, dan memang mungkin belum saatnya, ada juga yang seperti itu. Tetapi intinya kalian juga harus benar-benar bijaksana dalam memakai keuangan. Jangan terlalu banyak membeli properti. Kalau kalian punya uang pun jangan terlalu banyak membeli properti, diredam dulu, biarkan uang tunai aja dulu ya, karena di sini sepertinya memang suatu saat nanti kalian akan butuh itu. Kalau kalian dibelikan di properti, misal tanah atau apapun itu, takutnya nanti dijualnya susah pas kalian butuh uang gitu ya teman-teman. Itu
peringatannya. Dan benar-benar bijaksana membeli yang penting-penting aja dulu. Kalaupun uang kalian banyak, mending disimpan aja dulu ya, seperti itu. Kalaupun ini emas, mungkin bisa lebih mudah untuk dijual ya kalau seperti itu investnya. Kita bahas yang single. Sepertinya ada beberapa kalian yang akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus mengagumimu, tulus istilahnya apa ya, merasa tertarik ya kepadamu, entah karena karismamu ya, auramu, atau kecantikan kalian secara lahir ataupun batin kalian, inner beauty kalian. Dan orang itu benar-benar melihat istilah kualitasmu, sehingga mungkin tanpa ya dengan tulusnya dia bilang kamu itu orangnya baik, orangnya cantik, orangnya cerdas, mungkin seperti itu. Orang yang memang bisa diandalkan, bisa juga seperti itu. Dan mungkin secara cinta kalian bertemu dengan orang yang bisa memberikan pemikiran yang agak beda dalam hidup. Mungkin selama ini kalian itu menganggap laki-laki ini mungkin ya, atau perempuan ini mungkin seperti ini seperti itu, tapi ternyata ada beberapa orang yang spesial yang memang kualitasnya memang baik, bisa dijadikan pasangan yang baik, dan bisa istilahnya punya komitmen yang baik. Tetapi biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang sangat dewasa dan punya pemikiran yang luas biasanya, jadi enggak mudah untuk bisa diintimidasi atau dipermainkan. Jadi kalau kalian mau dengan orang-orang seperti itu ya, punya hubungan, kalau kalian belum serius mendingan jangan, karena dia akan pergi ninggalin kalian ya. Tapi kalau kalian udah merasa serius, yakin ya itu yang terbaik, karena dia memang membutuhkan orang-orang yang seperti itu, yang serius, yang memang punya tujuan. Kalau cuma untuk main-main aja kayaknya dia udah nggak mau, kayak macam gitu sih. Itu aja teman-teman ya. Jadi ini kita ngebahas yang single parent laki-laki. Nah, kalau kalian merasa resah, gelisah, marah, ada energi-energi negatif mengelilingi hatimu, jiwamu, pikiranmu, kalian mudah marah, mudah emosi karena hal apapun, coba kalian refleksi dulu ke alam ya. Misalnya ke pegunungan, ke danau ya, kemanapun yang memang membuat kalian tuh merasa tenang, tapi ke tempat yang memang baik menurut aku ya, baik secara, jangan ke diskotik. Maksudnya diskotik kan bukannya refreshing, itu makan malah menambah beban. Refreshingnya sebentar. Jadi coba deh ke danau, ke alam, menghirup udara segar, biar lebih rileks gitu, pikirannya juga lebih rileks, terus kalian juga bisa lebih sehat kan gitu. Jadi jangan ini. Untuk cinta sih kayaknya kalian tuh memutuskan untuk lebih banyak fokus kepada pekerjaan, usaha atau finansial. Walaupun kalian punya pasangan sepertinya lagi rehat dulu, misalnya nggak ketemu dulu lah beberapa saat, kita lagi ingin punya waktu sendiri, me time gitu ya, dan ingin lebih saling berintrospeksi diri kalau memang lagi ada pertengkaran seperti itu, lagi memilah dan memilih kira-kira ini yang terbaiknya bagaimana dan apa yang harus dibenahi gitu, kayak macam gitu sih. Kita ngebahas untuk yang single parent perempuan ya. Untuk kalian zodiak Pisces ini sepertinya banyak dari kalian yang memang menghabiskan waktu bersama keluarga, teman-teman ya, bisa juga dengan teman kerja atau kolega malah yang memang dekat, akrab ya sama kalian. Mungkin nongkrong bareng, ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng ya, atau touring bareng, bisa juga seperti itu. Tapi ini emang berhubungan dengan ingin ingin lebih rileks, ingin lebih menikmati hidup, ingin melepaskan segala hal yang terlalu membebani dalam hidupmu atau pekerjaanmu. Jadi ingin nyantai sesaat gitu ya, ingin nyantai sejenak gitu. Jadi untuk cinta tuh lebih ke, kalaupun ada seseorang yang memang spesial, ini sepertinya memang ada pergi bareng sih, misalnya ke wisata bareng ya, pergi bareng kemana, lebih ke alam sih, menghabiskan waktu bersama, atau misal bersama keluarga atau teman, bisa juga cuma berdua aja bisa seperti. Jadi ingin menikmati hari
dengan ringan ya, tanpa beban seperti itu. Untuk kalau ada beban dilepasin dulu sebentar, mungkin seperti itu sih, lebih ke situ aja sih teman-teman. Itu aja, dan semoga ini menjadi fun reading yang memotivasi buat teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Tekan loncengnya agar ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sukses terus, jangan pernah lupa untuk berdoa ya, minta yang terbaik dan yang terbaik seperti itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.